Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini pukul 18 lebih 40 menit ya. Masih di tanggal yang sama meneruskan informasi tadi pagi ya. Di tanggal 3 Februari 2023. Dan untuk sesi yang kedua ini kita lihat aja langsung ya bagaimana keadaan update untuk global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, mengalami penurunan di 1,12% ya. Ya cukup lumayan kurang baik guys ya kalau kita bandingkan dengan tadi pagi, di mana untuk Bitcoin mengalami penurunan dalam waktu 24 jam ini di 2,17%. Kemudian untuk Ethereum juga turun ya di 2,31%, BNB turun di 2,05%, dan Polygon cukup lumayan ya penurunannya di 4,71 ya, dan Solana juga lumayan di 3,03%. Tapi untuk Polkadot dan Shiba Inu masih mengalami kenaikan di 2,73% sama di 74% guys, lumayan ya. Kalau kita lihat di sini rata-rata pergerakannya lebih banyak yang merah ya, dan kalian bisa lihat di sini perubahannya juga tidak terlalu signifikan, hampir sama dengan Bitcoin guys. Kemudian kalau kita lihat ya pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dari chart di sini ya. Untuk time frame daily-nya masih belum ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau kita bandingkan dari tadi pagi ya, masih sideways guys, masih belum ada gerakan yang cukup berpengaruh besar ya. Tapi untuk volumenya memang merah guys ya, kalau kita lihat di sini. Dan kalau kita lihat masih belum mengikuti area trendline yang kita buat tadi pagi tadi ya. Dan ini membuktikan bahwa tekanan jual ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tekanan beli untuk hari ini guys. Jadi kita lihat aja nanti perkembangan seperti apa. Dan kita lanjut aja ya untuk informasi yang pertama guys. Kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa MicroStrategy guys mengatakan tidak ada rencana ya untuk menghentikan perdagangan Bitcoin karena kerugian yang dialami oleh MicroStrategy ini sudah mencapai 1,3 miliar dolar guys. Ini keren banget ya perusahaan ini. Jadi perusahaan ini juga membukukan kerugian sebesar 34 juta dolar ya pada penjualan Bitcoin pertamanya pada kuartal terakhir, tetapi mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk menghindari kerugian pajak. Perusahaan analisis perangkat lunak MicroStrategy mencatat kerugian kertas lebih dari 1 miliar dolar pada Bitcoinnya, di mana MicroStrategy ya mengatakan tidak memiliki rencana untuk menghentikan perdagangan aset digitalnya guys. MicroStrategy merilis di kuartal keempat tahun 2022 kemarin dan mendapatkan akhir tahun pada 2 Februari yang menunjukkan biaya penurunan nilai yang tercatat pada kepemilikan Bitcoinnya setelah dikurangi keuntungan penjualan hampir 1,3 miliar dolar guys selama setahun penuh di tahun 2022 kemarin. Terlepas dari kerugian di atas kertas ya, pada laporan pendapatan di 2 Februari kemarin, Kepala Keuangan MicroStrategy Andrew Kang mengatakan ya, kami dapat mempertimbangkan untuk mengejar transaksi tambahan yang dapat memanfaatkan volatilitas harga Bitcoin atau dislokasi pasar lainnya yang konsisten dengan strategi Bitcoin jangka panjang kami. Dalam laporan tersebut, salah satu pendiri MicroStrategy yaitu Michael Saylor mengatakan bahwa perusahaan mengukur kinerja sahamnya dengan sejumlah tolok ukur yang berbeda, dan mengatakan tolok ukur yang paling penting adalah kinerja dari Bitcoin tersebut guys. Nah ini keren banget ya. Saylor menambahkan bahwa sejak MicroStrategy pertama kali mengumumkan akan membeli Bitcoin pada Agustus 2020 kemarin, perusahaan telah mampu mengungguli Bitcoin sebagai indeks selama itu guys. Dia mengatakan saham perusahaan naik 117% sejak Agustus 2020 dibandingkan dengan kenaikan Bitcoin sebesar 98%. Tambahnya, satu-satunya tempat berlindung yang aman bagi investor institusional adalah Bitcoin. Bitcoin adalah satu-satunya komoditas digital yang diakui secara universal. Jadi, jika Anda seorang investor, maka Bitcoin adalah tempat berlindung yang aman dalam hal ini. Kang menyatakan bahwa MicroStrategy memiliki total 132.500 Bitcoin senilai 1,84 miliar dolar pada 31 Desember 2022 kemarin ya. Dari jumlah tersebut, 14.890 Bitcoin dipegang langsung oleh bisnis tersebut dengan sisanya disimpan di anak perusahaannya yaitu MicroStrategy LLC. Akhir tahun lalu, perusahaan menjual sebagian dari kepemilikan Bitcoinnya untuk pertama kalinya guys, dan Kang mengatakan bahwa 704 Bitcoin yang dijual untuk mendapatkan kerugian pajak sekitar 34 juta dolar ya, dan bahkan dengan penjualan tersebut perusahaan meningkatkan kepemilikan bersih kami sebesar 2.500 Bitcoin selama kuartal tersebut. Pendapatan keseluruhan untuk MicroStrategy untuk kuartal keempat ya adalah di 132,6 miliar dolar, dilaporkan mengalahkan ekspektasi dari Wall Street
dan kerugian per saham di kuartal keempatnya mencapai 21,93 dolar. Pada saat artikel ini ditulis, harga saham dari MicroStrategy telah turun ya lebih dari 4% dalam perdagangan setelah jam kerja menurut data dari Yahoo Finance. Ini keren banget ya. Jadi MicroStrategy ini tidak ada atau belum ada ya rencana untuk menjual Bitcoinnya meskipun pasar sekarang itu lagi bearish, dan justru dengan perkembangan harga Bitcoin saat ini mereka juga malah berpikir untuk bisa membeli kembali ya atau menambah aset Bitcoin mereka guys. Ini keren banget. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari You.Today, di mana di sini diinformasikan bahwa komunitas dari Shiba Inu guys menandatangani petisi yang meminta Binance untuk mendaftarkan token bond. Nah, ini menarik juga ya. Jadi komunitas Shiba Inu yang juga dikenal sebagai Shiba Army meminta Binance untuk mendaftarkan token bond yang merupakan sebuah token tata kelola ekosistem dari Shiba Swap. Sebuah petisi telah dibuat di Chain.org untuk mendorong anggota komunitas menyuarakan dukungan mereka terhadap pencatatan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam petisi tersebut, token bond dirancang untuk memungkinkan Shiba Army memberikan suara pada proposal yang akan datang. Semakin banyak token bond yang dimiliki pengguna, maka semakin besar bobot suara mereka dalam upaya di masa depan. Token bond memiliki total pasokan yang beredar sebesar 250 juta token saja guys. Shiba Inu dimulai dengan total pasokan kuadriliun token guys, dan pendirinya yaitu si Ryoshi Kusama mengunci 50% di Uniswap dan menyumbangkan separuhnya kepada salah satu pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin untuk disimpan. Kemudian Buterin menggunakan token Shiba tersebut dalam donasi kripto terbesar ya dalam sejarah, dan kemudian membakar 40% dari total pasokannya ke wallet yang sudah mati guys, untuk memastikan stabilitas jangka panjangnya. Nah, ini keren banget ya. Kemudian token SHIB, kemudian token LISH dan juga token bond adalah token utama dari ekosistem Shiba Inu, di mana Shiba Swap yang merupakan platform DeFi generasi berikutnya menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk menyediakan likuiditas, staking, dan menukar token untuk mendapatkan keuntungan melalui sistem penghargaan pendapatan pasif. Platform ini juga memberi anggota Shiba Army akses ke NFT yang akan datang ya, dan alat pelacakan portofolio untuk membuat navigasi dunia kripto menjadi lebih intuitif. Petisi tersebut meminta Binance untuk menjadi broker tradisional pertama yang mendukung pencatatan token bond dan ekosistem Shiba Swap. Shiba Army berharap dapat meniru kesuksesan petisi mereka sebelumnya ya untuk pencatatan Shiba Inu di Robinhood yang menerima ratusan ribu suara. Pada saat berita ini diturunkan, petisi pencatatan Binance terbaru yang diterima hanya memiliki kurang dari 1.000 suara, dan komunitas Shiba Inu menunggu tanggapan Binance atas permintaan mereka untuk mendaftarkan token bond. Ini keren banget guys, jika nanti memang benar ya petisi yang diajukan oleh Shiba Army ini diterima oleh Binance dan akan melisting token bond, maka ini sangat bagus banget untuk token bond itu sendiri guys, dimana harganya akan naik lagi tentunya guys, apalagi token bond ini akan digunakan sebagai gas fee pada transaksi Shibarium yang akan datang. Ini keren banget guys. Jadi saran saya kalau memang kalian mempunyai modal nganggur atau uang yang dingin lah ya, kalian bisa cicil guys untuk bisa membeli token bond ini, karena menurut saya pribadi ya, ini juga menjadi salah satu aset yang berpotensi banget selain token Shiba Inu itu sendiri guys. Ini keren banget. Kita lanjut informasi berikutnya, masih dari You.Today guys, dan di sini diinformasikan bahwa Doge Army guys memberikan suara untuk FCFP untuk menambahkan Dogecoin pada kartu debit Visa. Nah, ini juga menarik ya. Mungkin ini adalah lanjutan yang sudah kita informasikan kemarin. Jadi dalam tweet yang terbaru ini dipublikasikan ya, sistem pembayaran blockchain yang berbasis di Kanada yaitu FCFP menyebutkan bahwa pasukan Dogecoin atau Doge Army ini cukup aktif ya dalam memberikan suara agar token Doge ditambahkan oleh perusahaan sebagai opsi untuk membayar kartu debit virtual. Nah, ini menarik ya. Jadi token Doge dan juga Ethereum sekarang mengejar kepemimpinan dalam jajak pendapat. Ini menurut Binance Coin atau BNB ya. Doge dan Ethereum mengejar BNB. Jajak pendapat tersebut diluncurkan oleh FCFP kemarin karena mencari lebih banyak kripto untuk ditambahkan sebagai opsi pembayaran untuk kartu debit prabayar virtual dari Visa ini guys, dan Mastercard setelah menambahkan Bitcoin, token bond dari Shiba Swap, dan Doge Killer
yaitu Leash ke dalam daftar tersebut. Sekarang perusahaan ini mengambil pemikiran komunitas kripto tentang pertanyaan tersebut, menawarkan pilihan antara token Doge, Ethereum, dan juga BNB. Binance Coin sejauh ini menjadi yang terdepan ya dengan 44,2% suara, di mana Dogecoin berada di urutan kedua dengan 30,2% pemilih mengikuti Ethereum di 25,2%. Pembayaran FCFP token SHIB mencapai ATH. Seperti yang dilaporkan oleh Yuda Today ya pada hari Kamis kemarin, pembayaran token Shiba Inu untuk kartu yang disebutkan di atas mencapai titik tertinggi ya sepanjang masa, dan berita ini muncul tak lama setelah FCFP menambahkan trifecta Shibarium, yaitu Shiba Inu, token Bond, dan juga token Leash sebagai koin yang dapat dimasukkan ke dalam kartu debit virtual prabayar perusahaan yang diterbitkan melalui kartu Visa dan Mastercard. Kartu-kartu tersebut memiliki batas pembayaran kripto sebesar $5.000 guys, dan dapat diisi ulang dengan Bitcoin serta dengan stablecoin ya, contohnya seperti BUSD, DAI, USDT, dan juga USDC ya, serta token SHIB, Leash, dan juga Bond seperti yang telah diumumkan pada awal minggu ini ya. Kita juga sudah informasikan kemarin, kalian bisa cek untuk videonya ya. Selanjutnya, Twitter menutup bot typing Doge. Jadi awal pekan ini, beberapa akun utama bertema Doge termasuk yang dijalankan oleh desainer grafis di Dogecoin dengan alamat @cb_Doge mentweet bahwa bot populer untuk pembayaran mikro Doge di jejaring sosial @myDogeTip telah ditangguhkan guys. Perancang Doge menandai Elon Musk meminta bos Twitter untuk turun tangan ya dan menyelesaikan masalah ini. Akun @myDogeCTO yang tampaknya adalah pencipta bot dari Doge ini ya, mengecam Twitter karena menangguhkan alat tip ini dengan menyatakan bahwa kecuali jika itu adalah sebuah kesalahan, maka ini adalah tamparan besar ya bagi komunitas Doge. Namun ini bisa jadi merupakan bagian dari kampanye Elon Musk yang menentang bot Twitter yang dirilis ya setelah dia menyelesaikan kesepakatan pembelian dengan platform tersebut pada akhir Oktober 2022. Selain itu, Twitter sendiri sedang mengerjakan sebuah alat yang memungkinkan pengguna untuk memberikan tip kepada pembuat konten, dan minggu ini perusahaan mengajukan dokumen yang diperlukan ya untuk mengajukan izin peraturan untuk menerapkan pembayaran termasuk cryptocurrency ya, dan terdaftar di Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai pemroses pembayaran. Jadi ini keren banget guys, dan bisa dibilang Doge Army ini tidak mau kalah dengan Shiba Army ya, dimana Shiba Army kemarin sudah diluncurkan di FCFP sebagai salah satu asetnya, dan ini menarik banget. Ini membuktikan bahwa komunitas dari kedua token ini ya, yaitu token Doge dan juga token Shiba ini sangat besar banget ya, karena kedua token ini merupakan dua token terbesar ya dari segi market cap-nya, yang juga menjadi top 10 ya di peringkat coin market cap guys. Ini keren banget. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya update-nya. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Crypto Slate, dan di sini diinformasikan bahwa Terra USDC guys ini melonjak 66% setelah disetujui untuk dipatok ulang ke $1 guys. Jadi komunitas Terra Classic telah mengeluarkan proposal untuk menautkan kembali Luna Classic dan stablecoin USDC yang dipatok ke stablecoin. Nah, ini menarik ya informasinya. Jadi stablecoin Terra Classic Terra USD atau USDC ini telah melonjak lebih dari 66% ya setelah persetujuan pemerintah untuk mematok ulang stablecoin tersebut. Demikian pula Terra Classic dengan kodenya LUNC ya juga naik di 17,3% dalam berita tersebut menurut data dari Crypto Slate ini. Pada tanggal 3 Januari, komunitas Terra Classic mengeluarkan proposal ya untuk menautkan kembali Luna Classic dan stablecoin USDC yang dipatok ke dolar tentunya guys. Proposal untuk menautkan kembali Luna Classic dan USDC menyusul runtuhnya kerajaan Terra pada Mei 2022 kemarin. Stablecoin algoritmik USD dan token saudaranya yaitu Luna ini runtuh di bawah 0 guys. Dalam upaya untuk memulihkan ekosistem, token-token tersebut diubah namanya guys menjadi Luna Classic dengan kodenya LUNC dan USDC guys. Komunitas Luna Classic telah mempertimbangkan beberapa proposal ya dalam upaya mengembalikan USDC ke pasarnya. Kemudian sementara itu proposal untuk menghubungkan kembali USDC dan Luna Classic telah mendapat persetujuan dari pemerintah. Proposal komunitas berupaya mengembalikan USDC ke pasarnya ya melalui kombinasi strategi yang meliputi
Yang pertama yaitu memegang cadangan dalam berbagai aset dan mata uang, kemudian menerapkan mekanisme pembelian kembali ya, dan pembakaran untuk mengatur penawaran dan permintaan USDC. Kemudian membayar bunga dalam dolar Amerika Serikat untuk memberi insentif kepada para pemegang USDC untuk memegang USDC ketika harganya di bawah patokan atau di peg, dan membebankan bunga ketika harganya di atas patokan. Mengintegrasikan beberapa sistem Oracle yang menyediakan data nilai tukar untuk mengurangi resiko manipulasi oleh satu Oracle. USDC saat ini diperdagangkan pada harga 0,0399 dolar ya, tetapi komunitas optimis bahwa proposal yang disetujui akan membantu mengembalikan token menjadi 1 dolar lagi guys. Kita tunggu aja efeknya seperti apa guys kalau memang ini bisa terrealisasi ya, menjadi 1 dolar kembali untuk harga USDC, maka ini keren banget guys, dan bisa dibilang ini sebagai kebangkitan dari Luna Classic ya. Dan jika kalian ingin mengambil opportunity di sini, kalian bisa ambil aja sekarang guys ya. Beli aja, gak usah terlalu banyak, mumpung harganya itu masih di 0,03 dolar ya. Siapa tahu kalau kalian beli sekitar 10.000 USDC dan di suatu saat nanti bisa menjadi 1 dolar kembali, maka kalian sudah bisa mendapatkan 100 juta lebih guys. Ini keren banget ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah masih optimis dengan USDC ini atau sudah merasa pesimis? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace.